Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam, dokter, penonton semuanya, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai policy brief yang berjudul meningkatkan kemandirian produksi alat kesehatan melalui pengurangan ketergantungan bahan baku impor. Baik, ini adalah anggota kelompok kami. Mungkin saya perkenalkan saja, ada Alif Sofia, Taka, dia, saya sendiri Marcelo, Ista, Salsa, Laura, Pasha, Satria, Kalila, Adit, dan juga Yasmin. Baik, untuk pertama yang ingin kami angkat adalah mengenai di layar ini. Jadi untuk saat ini Indonesia itu masih bergantung pada bahan baku impor untuk produksi alkes meskipun jumlah produsen lokal meningkat. Jadi industri alat kesehatan itu secara angka naik dari 303 hingga 871 di tahun 2020. Namun tingkat komponen dari dalam negeri itu hanya 3,48% yang menunjukkan dominasi bahan baku impor. Nah, hal ini itu berarti walaupun alat-alat kesehatan yang disusun dirakit di Indonesia itu bertambah dan industrinya juga semakin besar, namun bahan-bahan bakunya masih bergantung dengan pihak impor, sehingga masih memiliki harga yang cukup tinggi, masalah perizinan yang sulit, dan juga jumlahnya juga tidak bisa banyak karena terpaku dengan impor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk masalah yang kedua adalah kebijakan TKDN dan sistem e-procurement yang sebenarnya sudah ada tetapi belum berjalan optimal. Dalam praktiknya, pengadaan alat kesehatan masih banyak memilih produk yang berbahan impor. Bahkan di katalog alat kesehatan lokal baru digunakan sekitar 22%, sehingga aturan TKDN belum benar-benar menjadi dasar utama pengadaan. Lalu, masalah yang ketiga muncul jelas saat pandemi COVID-19 kemarin. Saat itu, Indonesia kesulitan memenuhi kebutuhan alat kesehatan karena standar baku lokal belum seragam, laboratorium uji produk masih terbatas, dan proses sertifikasi cukup lambat. Akibatnya, banyak alat kesehatan buatan Indonesia tidak bisa cepat diproduksi atau tidak memenuhi standar internasional, sehingga kita tetap harus mengandalkan impor di tengah kondisi darurat. 3 poin inilah yang menjadi dasar mengapa kemandirian produksi alat kesehatan perlu diperkuat. Baik, untuk selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengukur dan meningkatkan TKDN alat kesehatan. Kita akan menjelaskan bagaimana cara mengukurnya, kemudian juga langkah menaikkan TKDN. Kemudian yang kedua, apa kendala regulasi, pengadaan dan insentif bagi bahan baku lokal. Kita akan menguraikan hambatan aturan, proses pengadaan, dan kurangnya dukungan pemerintah. Kemudian yang ketiga, apa strategi untuk mengurangi dominasi impor bahan baku. Kita akan membahas upaya pemerintah dan industri dalam menekan ketergantungan impor. Kemudian yang terakhir, apa dampak ketergantungan impor terhadap kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional. Kita akan menjelaskan risiko ketergantungan impor bagi industri, biaya, dan stabilitas. Oke, selanjutnya seberapa besar atau seberapa parah masalah ini? Yang pertama, pada tahun 2020, industri alat kesehatan meningkat dari 303 menjadi 871. Namun TKDN hanya sekitar 3,48%. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitas memang industri kita itu bertumbuh pesat. Namun sebagian besar komponennya, terutama bahan baku utama itu masih impor. Kemudian yang kedua, pola transaksi pengadaan alat kesehatan lokal di katalog elektronik baru mencapai 22% dari total transaksi. Ini mencerminkan lemahnya daya saing dan kurangnya keberpihakan pasar terhadap produk dalam negeri. Kemudian yang ketiga, ketergantungan impor masih mencapai 70% kebutuhan alat kesehatan nasional. Nah, keadaan ini itu membuat pasokan sangat rentan terhadap terganggunya suatu masalah geopolitik, lockdown di negara produsen, atau fluktuasi mata uang. Kemudian yang ketiga,
Yang keempat, kompleksitas bahan baku alat kesehatan melibatkan lebih dari 11 jenis bahan baku yang sulit dikelola. Nah, alat kesehatan modern ini memang membutuhkan kombinasi bahan yang dimana bahannya itu susah ditemukan atau susah diolah di Indonesia. Sehingga Indonesia sendiri harus mengimpor 11 lebih jenis bahan baku yang dimana akan meningkatkan biaya dan juga kompleksitas logistik. Kemudian selanjutnya untuk faktor penyebab, yang pertama ada kebijakan TKDN yang masih baru dan belum menjadi instrumen utama dalam pengadaan alat kesehatan, sehingga produsen bahan bakunya itu memilih pasar impor. Lalu yang kedua ada sistem pengadaan barang jasa pemerintah atau e-procurement yang belum memprioritaskan produk dalam negeri. Untuk yang ketiga, insentif produksi bahan baku lokal belum jelas. Jadi di sini kita belum bisa mendorong produksi bahan baku lokal. Lalu yang keempat ada kapasitas industri lokal terbatas untuk bahan baku kompleks. Kayak contohnya ada kain, lalu ada baja, dan ada isotop nuklir. Lalu untuk yang terakhir ada keterbatasan sistem uji klinik dan data industri yang belum sistematis. Selanjutnya, dampaknya yaitu yang pertama, rentannya pasokan alat kesehatan, terutama krisis pandemi. Ketergantungan impor menyebabkan pasokan alat kesehatan terganggu, terutama pada masa krisis seperti pandemi COVID-19. Gangguan produksi global juga dapat memperlambat akses alat kesehatan dalam negeri, berisiko memperburuk pelayanan medis dan outcome pasien. Yang kedua, kenaikan harga dan beban pembiayaan kesehatan. Ketersediaan alat kesehatan impor yang terbatas saat krisis menyebabkan harga melonjak, membebani rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Sesuai fluktuasi mata uang asing, biaya impor bahan baku dan alat kesehatan menjadi tidak stabil, sehingga menambah beban biaya produksi. Yang ketiga, beban defisit neraca perdagangan dan devisa negara. Impor bahan baku alat kesehatan bernilai triliunan rupiah setiap tahunnya, memperbesar defisit neraca perdagangan sektor kesehatan. Ketergantungan ini menyedot devisa yang sebenarnya dapat dihemat jika produksi bahan baku. Oke, yang keempat ada produk lokal kurang efisien dan kalah bersaing. Nah, produk lokal ini kurang berkembang karena kalah bersaing dengan produk impor. Nah, produk lokal ini seringkali dianggap kurang efisien dan kurang berkualitas dibandingkan produk impor. Terus ada yang kelima, hambatan pengembangan inovasi dan teknologi. Nah, ketergantungan pada alat kesehatan impor itu menghambat pengembangan inovasi dan teknologi di industri alat kesehatan lokal. Nah, kurangnya investasi dalam riset dan pengembangan ini tuh menyebabkan ketergantungan pada teknologi asing. Nah, yang terakhir, menghambat pertumbuhan industri manufaktur dan lapangan kerja. Nah, impor alat kesehatan itu menghambat pertumbuhan industri manufaktur lokal. Nah, kurangnya produksi dalam negeri mengurangi penciptaan lapangan kerja di sektor manufaktur. Selanjutnya, lanjut ke bagian inti yaitu usulan kebijakan. Di sini kami mengusulkan beberapa usulan kebijakan. Yang pertama itu adalah penguatan kebijakan TKDN. Ini berfokus pada dua hal. Yang pertama itu menetapkan TKDN sebagai instrumen utama dan sebuah kewajiban dalam setiap pengadaan alat kesehatan. Yang kedua itu adalah memberlakukan standar wajib dan transparansi informasi TKDN di dalam sistem katalog elektronik. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika kita menginput barang-barang di katalog elektronik tersebut, kita mencantumkan informasi TKDN itu dengan jelas dan jujur, sehingga hal tersebut bisa dijadikan alat pertimbangan bagi rumah sakit dalam
melakukan pengadaan alat kesehatan karena di sini tujuannya untuk meningkatkan penggunaan produk lokal, maka harapannya rumah sakit itu dapat memilih alat-alat kesehatan dengan kandungan produk lokal atau TKDN yang tinggi. Selanjutnya ada revitalisasi sistem pengadaan dan insentif. Di sini kami mengusulkan optimalisasi sistem e-procurement, di mana e-procurement ini adalah proses pengadaan barang yang dilakukan secara elektronik. Jadi harapannya ketika e-procurement ini sudah dioptimalisasi, maka rumah sakit itu dapat melakukan pengadaan alat kesehatan dengan optimal dan dapat mengimplementasikan TKDN atau memilih barang-barang dengan TKDN yang tinggi tadi. Kemudian bersamaan dengan itu, pemerintah juga harus memberikan kemudahan bagi para produsen alat kesehatan dengan cara memberikan insentif fiskal dan non-fiskal untuk produksi bahan baku lokal. Jadi pemerintah itu memberikan kemudahan bagi produsen, kayak misalnya menurunkan pajak dari pabriknya, kemudian mengurangi harga bahan bakunya agar para produsen ini bisa menghasilkan alat kesehatan yang memiliki kandungan produk lokal lebih banyak. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjut. Oke, baik. Untuk yang ketiga itu ada pengembangan kapasitas dan riset industri. Nah, jadi pada poin ini fokus utamanya itu ada pada peningkatan kemampuan industri dalam memproduksi bahan baku alat kesehatan secara mandiri. Nah, dengan apa? Yaitu fasilitasi riset dan inovasi dengan perguruan tinggi dan juga industri. Itu bagaimana? Jadi nantinya pemerintah bisa memfasilitasi kerjasama antara industri dan juga perguruan tinggi untuk pengembangan teknologi bahan baku yang saat ini masih bergantung pada impor. Nah, dan juga ada pusat unggulan bahan baku kesehatan untuk substitusi impor. Jadi pendirian pusat unggulan bahan baku kesehatan itu dibentuk sebagai hub nasional yang nantinya bisa mengintegrasikan riset, uji coba, standarisasi, dan transfer teknologi. Nah, pusat ini nantinya diharapkan bisa menjadi motor substitusi impor dan inkubasi industri baru. Lalu yang keempat ada sistem uji klinik dan pengawasan mutu. Yaitu ada sistem uji klinik pra dan juga pasar yang standar. Jadi proses uji kliniknya itu dibuat lebih efisien, lebih transparan, dan juga berstandar tinggi. Sehingga produk lokal dapat cepat masuk pasar tanpa mengorbankan mutu. Lalu ada juga penyempurnaan data pasar untuk perencanaan strategis. Jadi itu tuh untuk penguatan sistem data industri gitu. Jadi ada data pasar, ada data produksi, dan juga data rantai pasok itu dibuat lebih terintegrasi agar pemerintah bisa merancang kebijakan dan juga proyeksinya untuk kebutuhan itu lebih akurat. Dan yang kelima ada kolaborasi dan sinergi stakeholder. Nah, di sini ada kerjasama pemerintah, produsen lokal, dan juga investor. Jadi bisa kerjasama lintas sektor gitu ya. Jadi ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, produsen lokal, lembaga riset, dan juga investor itu harus bisa bergerak bersama untuk meningkatkan kapasitas produksi bahan baku dan juga untuk produk jadinya. Ada juga Forum Nasional Kemandirian Alat Kesehatan untuk evaluasi dan koordinasi. Nah, pembentukan Forum Nasional ini berfungsi sebagai wadah koordinasi. Jadi buat evaluasi kebijakan, ada juga pembagian informasi industri dan penyelesaian hambatan regulasi. Dengan demikian
seluruh pemangku kepentingan itu bisa bergerak dalam arah strategi yang sama. Jadi tujuannya itu bisa menciptakan ekosistem nasional yang mendukung kemandirian alat kesehatan secara berkelanjutan. Baik, sekian dari saya. Bisa dilanjut. Nah, dari paparan-paparan tersebut, kesimpulan yang dapat diambil itu adalah pengurangan ketergantungan pada bahan baku impor untuk alat kesehatan dan obat di Indonesia itu membutuhkan kombinasi kebijakan yang lebih kuat pada TKDN, penguatan rantai pasok hulu hilir, reformasi proses pengadaan, dan juga peningkatan kapasitas uji, serta peningkatan standar kualitas. Nah, langkah-langkah yang terintegrasi antara kebijakan TKDN, insentif industri, dan peningkatan kapasitas uji akan mempercepat kemandirian industri kesehatan serta menjamin ketersediaan produk berkualitas bagi masyarakat. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Sekian presentasi dari kami, dari kelompok 12. Semoga ilmu pengetahuannya bisa digunakan oleh teman-teman, bisa menambah wawasan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.